Hai teman-teman, sekarang kita akan membuat konten mengenai sapi untuk kurban. Hari ini kita bersama Dokter Herman. Yuk kita tanya seputar sapi untuk kurban. Oke dok, untuk tips memilih sapi kurban dok, apa aja yang harus kita perhatikan dalam segi fisiknya dok? Oke, terima kasih pada pemirsa setia Paket animal. Paket Animal. Syarat-syarat hewan untuk dikorbankan yang pertama yang paling penting adalah dari segi umur. Umur itu minimal 2 tahun. Untuk menentukan jenis umur itu dilihat yang pertama itu dari gigi. Gigi bagian depan, bagian bawahnya itu sudah berubah tertukar 2. Itu isyaratnya itu, tandanya itu adalah sudah layak untuk kurban, berarti sudah di atas 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi testisnya itu harus lengkap. Testis itu harus 2, kalau 1 tidak boleh, itu dianggap cacat. Terus yang berikutnya dari fisiknya lagi itu adalah sehat. Dari bulunya boleh, bulunya harus berkilat. Kalau bulunya tegak berarti teridentifikasi dengan cacingan. Berikutnya jenis kelamin, itu wajibnya jantan, tidak dianjurkan dari permentan untuk kurban sapi betina. Terus yang berikutnya tanduk semua dalam keadaan sehat, baik itu tanduk, telinga, semuanya harus dalam keadaan sehat. Itulah salah satu syarat wajib dan layak untuk dikurbankan. Oke dok, berarti tadi mengenai usia minimal usia 2 tahun ya dok ya. Kemudian kalau mengenai berat badan dok, itu minimal harus berapa kilo gitu dok? Ada patokannya nggak? Kalau untuk berat badan tidak ada patokan. Biasanya kalau masyarakat Bengkalis ini minimal daging itu di atas 70-an. Karena secara logikanya umur 2 tahun, berat badannya di bawah 70-an, berarti sapinya itu yang pertama bisa jadi tidak cukup umur, yang kedua kurang gizi atau malnutrisi, kekurangan vitamin dan cacingan. Itu disebabkan oleh penyakit bisa, pertumbuhannya bisa, baik pun dari segi umurnya. Jelas sapi kurban itu wajib sehat, baik itu dari luar maupun dari dalamnya. Dari dalam, bagaimana kita tahu? Kita uji sampel. Sampel itu dari fesesnya, cacingan atau tidak. Insya Allah kalau di tempat kita ini kita pemberian obat cacingnya rutin. Yang tidak kena cacingan pun kita cegah. Yang sakit kena cacing berarti kita obati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kena penyakit mulut dan kuku tuh dok, apakah boleh dijadikan kurban dok? Oke, kalau namanya hewan kurban otomatis dia itu harus sehat. Berarti kalau dia kena penyakit mulut dan kuku, contohnya salah satu penyakit mulut dan kuku atau PMK, itu tidak dibolehkan karena dia itu dalam keadaan sakit. Sembuhkan dia dulu beberapa waktu sampai dia betul-betul sehat, nah baru boleh untuk dikurbankan. Memang kalau dikonsumsi dagingnya tidak masalah terhadap kita, dengan catatan organ dalam yang teridentifikasi dengan penyakit tersebut tidak boleh dikonsumsi, dagingnya boleh. Cuma kalau selagi terkena wabah penyakit tidak boleh dikurbankan. Oke pemirsa, bagi masyarakat yang ingin kurban, khususnya masyarakat yang berada di areal Pulau Bengkalis, mari sama-sama kita datang berkurban. Yang belum dapat silakan mampir di tempat kami di Puskeswan Sungai Alam, yang beralamat di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, sebelah Politeknik, lebih kurang 100 meter. Alamat lengkapnya langsung di bawah penguasaan dokter hewannya, dan yang punya kebetulan saya sendiri dokter hewannya. Insya Allah dijamin sehat. Oke, terima kasih Bu.